Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas penilaian PKP di sesi terakhir ini ya posisinya. Dan semoga kalian juga bisa memaksimalkan dengan adanya indikator penilaian ini ya. Nah, kita next ya, lanjut. Nah, ini nilai akhir mata kuliah PKP, nanti ada dua komponen penilaian yaitu 80% dari nilai PKP dan 20% dari karya ilmiah. Jadi kalian harus benar-benar memaksimalkan ya. Kan dari awal pertemuan kita sudah membahas mengenai bagaimana proses pembuatan analisis judul ya, analisis masalah begitu ya, sehingga terbentuk judul sampai bab 2 ya terkait dengan kajian teori, bab 3 terkait dengan pelaksanaan perbaikan, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Jadi itu dimaksimalkan semua pun dengan sistematikanya ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan dengan baik gitu ya, sehingga nanti dengan melakukan hal yang terbaik insya Allah mudah-mudahan hasilnya juga akan yang terbaik gitu ya. Nah, selanjutnya adalah 20% dari karya ilmiah. Nah, 20% dari karya ilmiah ini tentu kita sudah mengerti dan paham bahwa ketika laporan PKP itu dibuat, maka kalian juga harus membuat laporan karya ilmiah ya posisinya. Bukan laporan karya ilmiah yang harus memang dibuat gitu, sehingga itu menjadi acuan juga penilaian ya. Oke ya, sederhana saja. Next. Nah, di slide ini kita melihat bahwa ada komponen penilaian PKP ya, ada dua. 50% dari nilai aktivitas perbaikan pembelajaran, lalu 50% dari nilai laporan perbaikan pembelajaran. Nah, jadi kalau di setiap sesi web ya, kita kan sudah web gitu ya. Di situ kalian lakukan ya proses partisipasi, baik bertanya, baik diskusi ya, ada presentasi ya dalam tutorial, maka itu juga menjadi poin indikator kalian di penilaian PKP. Lalu di aktivitas perbaikan pembelajaran tentu yang dilihat adalah bagaimana proses kesesuaian antara rencana atau perencanaan perbaikan pembelajaran dengan aktivitas perbaikan pembelajaran ya, seperti itu. Nah, selanjutnya dari nilai laporan perbaikan pembelajaran tentu ya, maka itu akan menjadi poin penting juga di dalam komponen penilaian PKP. Apakah prosesnya gitu ya, sehingga didapatkan nilai laporan itu sesuai atau tidak begitu ya. Nah, sehingga nanti akan mendapatkan nilai yang baik begitu ya, seperti itu. Di slide keempat ini kita akan membahas penilaian aktivitas perbaikan pembelajaran ya. Di aktivitas perbaikan pembelajaran nanti ada dua. Yang pertama, unjuk kerja perencanaan perbaikan pembelajaran. Lingkupnya adalah penilaiannya adalah PKG 1 ya. Itu khusus untuk menilai kemampuan guru dalam mempersiapkan pembelajaran ya, berupa persiapan perangkat pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, terus evaluasi pembelajaran gitu ya. Dan itu terangkum di RPP perbaikan gitu ya. Dan selanjutnya di unjuk kerja pelaksanaan perbaikan pembelajaran dengan supervisor 2 nanti terkait dengan APKG 2 itu khusus dipergunakan untuk mengevaluasi kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas gitu ya. Jadi APKG 2 itu terkait dengan pelaksanaannya gitu ya, sama 2 siklus. Nah, nanti prosesnya kalian melaksanakan lalu direkam ya. Ada supervisor 2 yang mengamati begitu. Dan jangan lupa juga jurnal pembimbingan dengan supervisor 2 ya. Nah, 3 komponen ini di unjuk kerja pelaksanaan itu menjadi poin
di dalam proses penilaian unjuk kerja pelaksanaan ya. Nah, di slide penutup ini kita sama-sama berdoa ya untuk kalian ya. Saya, kalian sama-sama berdoa semoga kita selalu mendapatkan kesuksesannya. Tentu di dalam proses laporan PKP secara sederhana indikator suksesnya adalah mendapatkan keilmuan ya yang baik lalu mendapatkan nilai yang baik. Semoga bisa bermanfaat keilmuan yang kalian sudah miliki ya, dan terus ya berbuat untuk berdampak untuk kemajuan pendidikan Indonesia ya. See you next time to be continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.